Ibu mertuaku selalu menyudutkanku hingga aku keguguran, tapi kini dia tahu rasanya kehilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira, di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Hari itu harusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Sebuah awal baru, janji suci di hadapan Tuhan dan keluarga, menyatukan dua hati yang telah lama berjuang bersama. Aku berdiri di altar dengan gaun sederhana berwarna gading pucat, tangan gemetar di balik buket bunga mawar putih yang sengaja kupilih sendiri. Tapi ada satu kursi kosong di barisan depan yang tak bisa kuhindari untuk terus kulirik. Tempat seharusnya duduk seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan suamiku, namun memilih untuk tidak datang. Bu Rini. Aku tahu sejak awal, dia tidak pernah menyukaiku. Bukan karena aku kasar, atau tidak berpendidikan, atau tidak menghormatinya, aku selalu mencoba bersikap sebaik mungkin di hadapannya. Tapi di matanya, aku hanya seorang perempuan, biasa saja. Tak punya nama besar, tak punya harta warisan, dan yang paling fatal, aku datang dari keluarga sederhana yang tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain ketulusan. Apa yang kamu cari dari perempuan seperti itu, Nak? Pernah kudengar dia berkata saat aku tak sengaja datang lebih awal ke rumah calon suamiku, dan mendengar percakapan mereka dari balik dinding ruang tamu. Dia bukan dari kelas kita. Hatiku remuk, tapi aku tetap masuk, berpura-pura tak mendengar apapun. Sejak hari itu, aku tahu, restu tak akan pernah turun dari langit keluarganya. Namun, aku dan Reza tetap melangkah. Kami percaya cinta bisa menembus tembok apapun, bahkan kebencian. Namun pada hari pernikahan kami, kenyataan itu kembali menamparku dengan keras. Kursi itu kosong. Tidak ada Bu Rini, tidak ada bunga tangannya, tidak ada pelukan atau senyum hangat dari seorang ibu yang mengiringi putranya ke pelaminan. Yang ada hanya desas-desus tamu undangan yang bergumam pelan, mengamati dari kejauhan dan mencoba menebak-nebak alasan ketidakhadirannya. Katanya ibunya Reza nggak setuju sama pernikahan ini. Ya ampun, kasihan banget pengantinnya. Masa hari bahagianya malah gini? Kalimat-kalimat itu seperti jarum halus yang menusuk perlahan ke dalam jiwaku. Aku mencoba tersenyum. Menahan air mata yang sudah menggenang di sudut mataku sejak pagi ketika Reza memberitahuku dengan nada penuh sesal. "Ma, nggak datang." Dan aku hanya menjawab dengan senyum kaku, "Nggak apa-apa, yang penting kamu di sini." Padahal dalam hatiku, aku ingin berteriak. Ingin sekali aku berkata bahwa aku terluka, bahwa aku merasa tidak diterima, bahkan ketika aku sudah memberikan seluruh diriku untuk pria yang kini resmi menjadi suamiku. Tapi aku memilih diam. Aku memilih tetap tersenyum di depan kamera, di depan para tamu, di depan keluargaku sendiri yang berusaha menutup luka ini dengan canda dan tawa palsu. Ketika malam datang dan pesta selesai, aku duduk di sisi ranjang dengan riasan yang sudah luntur, gaun yang kusut karena terlalu banyak dipeluk oleh orang-orang yang mencoba menghibur. Reza duduk di sebelahku, menggenggam tanganku dengan erat. "Maaf ya, Mama memang keras kepala. Tapi nanti juga dia akan luluh. Aku janji." Aku memalingkan wajah, mencoba tak membiarkan air mata tumpah di hadapannya. Tapi janjinya terdengar seperti gema kosong di lorong panjang rumah tangga yang belum kami masuki sepenuhnya. Di sana, entah akan ada cahaya atau justru lebih banyak luka. Karena aku tahu, pernikahan yang dimulai tanpa restu, selalu menyisakan luka-luka kecil yang bisa berubah jadi jurang jika tidak dijaga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa bahagia bisa terasa begitu rapuh. Saat cinta harus bertarung dengan harga diri dan penerimaan.
Setelah hari pernikahan kami yang penuh luka sunyi, aku pikir badai sudah berlalu. Tapi ternyata, itu baru angin pertama. Setelah menikah, aku dan Raka tidak langsung tinggal di rumah sendiri. Keadaan belum memungkinkan, dan Raka, dengan nada tenang yang mencoba menenangkan, mengajakku tinggal sementara di rumah orang tuanya, sambil menabung untuk masa depan. Sebentar aja, sayang, cuma sampai kita cukup buat DP rumah. Aku janji, katanya malam itu sambil memelukku dari belakang. Aku mengangguk. Aku ingin percaya. Tapi yang tak pernah kukira adalah bahwa rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah ladang ujian yang akan mengikis sedikit demi sedikit kewarasanku. Setiap pagi, aku bangun dengan suara alarm dari ponselku. Aku mengatur pukul 5, seperti kebiasaan sejak sebelum menikah. Tapi entah kenapa, 5 menit saja aku membuka mata lebih lambat. Itu sudah cukup menjadi bahan omelan Bu Rini seharian. Perempuan itu kalau nggak bisa bangun pagi, bagaimana bisa urus rumah tangga? Mau jadi istri, bukan boneka tidur. Suaranya lantang, terdengar jelas dari dapur yang berdempetan dengan ruang makan. Dan aku, yang baru saja selesai wudhu, masih mengenakan mukena, hanya bisa diam, menelan setiap kata yang menusuk lebih dalam daripada pisau dapur yang sedang ia pakai untuk mengiris bawang. Aku ingin membela diri. Ingin menjelaskan bahwa aku terlambat hanya 5 menit. Karena semalam aku harus menyetrika baju Raka, mencuci piring setelah semua orang tidur, dan baru bisa merebahkan badan jam 1 dini hari. Tapi aku tahu, penjelasan dariku tidak pernah diminta. Apalagi dihargai. Aku berusaha keras. Bangun lebih pagi, bahkan sebelum alarm berbunyi. Aku memasak sarapan, menyapu halaman, mencuci pakaian. Tapi tetap saja, ada saja yang salah. Nasi kamu terlalu lembek. Sambalmu nggak pedas, Raka itu suka pedas. Tahu? Kamu nyapu kok masih ada debu? Ya ampun. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika Raka hanya diam. Ia tidak membela, tidak pula menegur ibunya. Mungkin ia takut. Atau mungkin ia pikir ini semua biasa. Tapi bagiku, setiap omelan itu seperti tetesan racun yang terus-menerus menetes ke dalam air bening, perlahan mencemari hatiku, membuatku merasa kecil, tidak cukup baik, dan tak pernah benar di mata satu-satunya wanita yang restunya paling kuharapkan. Pernah suatu malam, aku duduk sendirian di kamar, menggenggam telepon genggamku yang layarnya menampilkan foto pernikahan kami. Aku tampak tersenyum di sana. Tapi entah kenapa, senyum itu sekarang terasa asing. Jauh dari kenyataan yang kuhadapi setiap hari. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak menangis karena sakit fisik, tidak. Tapi karena lelah emosional yang tak ada ujungnya. Lelah merasa seperti tamu yang harus selalu membayar sewa di rumah sendiri. Lelah mencoba menjadi menantu baik, padahal yang kuminta sejak awal hanya satu, diterima. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ini harga yang harus kubayar karena memilih mencintai Raka? Karena setiap hari di rumah itu, aku belajar satu hal yang menyakitkan. Menjadi istri bukan hanya tentang mencintai suami, tapi juga tentang bertahan di tengah medan perang yang bernama mertua, yang tak pernah benar-benar menginginkan kehadiranku. Awalnya, Raka adalah satu-satunya pelindungku. Ia adalah tameng yang membuatku merasa aman, bahkan saat dunia di luar begitu bising dengan penolakan. Di tengah semua tatapan tajam dan komentar pedas dari Bu Rini, hanya suaranya yang bisa meredakan luka. Ia akan menggenggam tanganku dengan penuh pengertian dan berkata dengan tenang, "Sabar, sayang. Aku di pihakmu." Tapi perlahan suara itu mulai menghilang. Sentuhan hangatnya mulai dingin. Kata-katanya yang dulu penuh pembelaan kini berubah menjadi kalimat-kalimat netral yang menusuk pelan, tanpa dia sadari. Malam itu,
Setelah seharian menahan tangis karena kembali disindir soal cara mencuci piring yang katanya tidak bersih seperti kebiasaan keluarga ini, aku mencoba bicara pada Raka di kamar. Suaraku pelan, bergetar, tapi jujur. "Ra, aku capek. Aku merasa terus disalahkan. Aku sudah berusaha keras, tapi Mama nggak pernah lihat itu." Aku menatap matanya, berharap menemukan sedikit sisa dari pria yang dulu pernah meyakinkanku bahwa cinta kami akan kuat, bahwa ia akan selalu berdiri di sisiku. Tapi yang kudapatkan justru suara napas beratnya dan kalimat yang tak pernah kuduga akan keluar dari mulutnya. "Mama cuma ingin yang terbaik. Sayang, mungkin kamu terlalu sensitif aja." Kalimat itu menamparku lebih keras daripada semua omelan yang kudengar hari ini. Terlalu sensitif? Terlalu sensitifkah aku? Hanya karena ingin dihargai? Terlalu sensitifkah aku karena merasa lelah setiap kali dinilai tidak cukup baik? Hanya karena aku bukan perempuan pilihan ibunya? Aku terdiam. Dada ini sesak. Seperti ada batu besar yang tak bisa kukeluarkan, dan Raka dia tidak mencoba menyingkirkannya. Justru dia menambah bebannya. Aku berpaling. Tidak ingin dia melihat air mataku. Tapi tetap saja, satu tetes jatuh, dan mungkin di sanalah hatiku mulai goyah. Sejak malam itu, Raka perlahan menjauh. Ia tidak lagi bertanya apakah aku baik-baik saja. Ia mulai percaya bahwa semua yang dikatakan Bu Rini adalah bentuk kasih sayang, bukan intervensi yang mencabik martabatku sebagai istri. Ketika aku mengadu, dia hanya diam. Ketika aku menangis, dia hanya memeluk dengan canggung, tanpa kata-kata, seolah lelah menghadapi dua perempuan yang terus bersitegang. Dan yang paling menyakitkan adalah, kadang aku melihatnya mengangguk pelan ketika ibunya bicara, menyetujui komentar yang menusukku, tanpa sekalipun berpaling padaku. "Alia tuh terlalu lamban, harusnya kamu bimbing dia." "Iya, Ma, nanti aku omongin." Dan saat itulah aku sadar. Bukan cuma aku yang terluka di rumah ini, tapi juga cinta kami. Pelan-pelan, tanpa suara, retaknya merambat dari dalam. Dan yang lebih menakutkan, aku mulai kehilangan Raka, pria yang dulu bersumpah akan melindungiku dari siapapun, bahkan dari keluarganya sendiri. Pagi itu matahari bersinar lembut, angin berhembus tenang melalui celah jendela dapur. Kupikir hari itu akan berjalan biasa, tidak indah, tapi setidaknya damai. Aku baru saja menyelesaikan tumpukan cucian piring di wastafel, mengelap meja makan hingga kinclong, lalu bergegas ke belakang rumah untuk menjemur pakaian. Jemuran kami berada di ujung halaman, agak tersembunyi dari dapur, dan setiap kali aku ke sana, aku merasa seperti bisa menghirup udara lebih lega, sejenak terbebas dari suasana tegang yang selalu menggantung di dalam rumah. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Belum sampai 10 menit, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki cepat, diikuti teriakan yang membuat jantungku mencelos. "Alia!" Suara itu, tajam, penuh amarah, dan tidak salah lagi berasal dari satu-satunya wanita yang nyaris tak pernah melihatku dengan pandangan ramah. Bu Rini. Aku sontak berbalik. Napasku tercekat saat melihat beliau berdiri di ambang pintu belakang, wajahnya merah padam seperti bara api yang siap membakar. Tangannya menunjuk ke arah ruang makan. "Kamu tuh sebenarnya maunya apa sih? Udah dikasih tempat tinggal, malah seenaknya," bentaknya tanpa jeda. Aku masih berdiri di dekat tali jemuran, bingung dan panik. Saya kenapa, Bu?" "Piring kotor numpuk di meja makan. Tadi pagi udah saya lihat kamu bangun, tapi malah sibuk di luar. Kamu pikir ini rumah kos?" Aku tercekat. Piring? Tapi, aku baru saja mencucinya sebelum keluar menjemur. Aku tahu pasti, aku bahkan sempat mengeringkannya satu persatu. "Bu,
Tadi saya sudah cuci. Tadi masih bersih. Suaraku bergetar, tidak percaya harus menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sudah kulakukan. Namun, Bu Rini tidak mau mendengar. Jangan ngeles kamu. Mau sampai kapan malas begitu terus? Jangan mentang-mentang udah jadi istri Raka terus kamu pikir bisa ongkang-ongkang kaki. Aku hanya berdiri diam, mencoba menahan air mata yang menggenang. Tapi hatiku seperti ditusuk. Bukan hanya karena tuduhannya, tapi karena ketidakadilan yang terus-menerus harus kutelan. Aku masuk perlahan, menahan langkah agar tak roboh. Dan di sanalah kulihatnya, beberapa piring dengan sisa nasi dan sayur yang tampak sengaja ditaruh di meja makan. Padahal tadi pagi, meja itu kosong. Bahkan aku ingat betul, aku sempat mengepel lantainya. Ada yang tidak beres, tapi aku tidak bisa menuduh siapapun. Karena di rumah ini, aku hanya istri dari anak mereka. Selebihnya, aku hanya dianggap tamu yang tidak tahu aturan. Malamnya, aku duduk mematung di kamar. Raka masuk sambil menghela napas panjang. Ekspresi lelah di wajahnya membuatku ingin berteriak. Ingin memintanya memihakku seperti dulu, tapi aku tahu, harapan itu mulai redup. Sayang, kamu jangan bikin mama kesal terus. Dia tuh udah tua, gampang capek. Aku mendongak. Jadi kamu percaya aku yang males? Kamu pikir aku sengaja ninggalin piring kotor? Raka mengusap wajahnya, seperti ingin keluar dari percakapan ini. Aku nggak bilang gitu. Aku cuma, tolong jangan buat masalah kecil jadi besar, ya? Masalah kecil? Fitnah itu bukan masalah kecil. Tidak saat harga diriku diinjak, tidak saat aku dituduh tanpa alasan, tidak saat orang yang seharusnya melindungiku, justru menyederhanakan rasa sakitku. Aku pikir hari itu aku bisa beristirahat sejenak. Aku baru saja selesai menyapu lantai saat Bu Rini memanggilku dengan nada keras dari tangga. Alia, itu lantai 2 masih kotor. Cepat pel sebelum tamu mama naik. Aku mendongak dari ruang tengah, memegangi punggungku yang ngilu. Bu, saya baru selesai ngepel lantai bawah. Boleh istirahat sebentar dulu. Bu, punggung saya sakit. Namun alih-alih mengerti, Bu Rini justru tertawa kecil. Tawa penuh sindiran yang menusuk seperti belati halus. Hamil doang bawaannya manja. Mama dulu waktu ngandung Raka tetap bisa cuci baju dan masak buat 1 RT. Sekarang kamu baru hamil 1, udah ngeluhnya kayak hamil 7. Saya memang hamil 7, Bu. Kalimat itu hanya sempat terucap dalam hati. Karena kalau aku menyuarakannya, aku tahu risikonya lebih besar dari luka di tubuhku, luka batin yang tak bisa ditambal. Aku mengangguk pelan. Perlahan naik tangga sambil menahan napas. Satu persatu, tangan menggenggam kuat pagar kayu agar tubuhku tak kehilangan keseimbangan. Pel dan ember kubawa seperti biasa, meski kini lebih berat dari sebelumnya. Keringat menetes dari pelipis, jantung berdetak cepat. Tapi tak ada yang peduli. Di bawah, Bu Rini masih berceloteh, memuji-muji kue pesanannya, tertawa dengan para tamu sambil sesekali melirik ke arahku. Anak zaman sekarang itu memang harus dikerasin. Biar tahu diri tinggal di rumah mertua. Ucapan itu sengaja ia ucapkan cukup keras agar para ibu lain mendengar dan agar aku juga dengar. Salah satu tamu sempat menoleh ke arahku yang masih membungkuk mengepel, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Mungkin malu, mungkin tidak mau ikut campur. Tapi yang membuatku lebih hancur dari semua itu, adalah kenyataan bahwa aku tidak punya tempat mengadu. Raka sedang dinas luar kota. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi saat ia tak di rumah. Sudah terlalu sering aku mencoba menjelaskan, tapi jawaban yang kudapat hanya, "Mama emang orangnya begitu, jangan diambil hati."
Padahal hatiku sudah habis. Terkikis setiap hari oleh kata-kata yang merendahkan, oleh tugas-tugas yang tak pernah melihat keadaanku sebagai perempuan hamil. Malam harinya, aku rebah di ranjang dengan tubuh yang ngilu dari ujung kaki sampai tengkuk. Bayiku menendang pelan dari dalam, seolah ikut bicara padaku. Sabar, nak, mama kuat. Mama harus kuat. Karena kamu satu-satunya alasan mama bertahan di rumah yang tak pernah benar-benar menerimaku sebagai bagian dari keluarga. Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, aku tidur dalam pelukan sepi, dengan mata basah dan hati yang berharap, semoga anak ini lahir dengan sehat. Karena dunia sudah cukup kejam untuk disambut oleh luka tambahan. Hari itu aku merasa tubuhku sudah mencapai batas. Kaki bengkak, punggung terasa seperti dililit tambang panas, dan napas pun mulai terasa pendek. Tapi seperti biasa, tak ada yang bisa dijadikan alasan untuk istirahat di rumah ini. Bagi Bu Rini, kehamilan adalah hal biasa, bahkan tak layak diberi perhatian lebih. Pagi itu aku di dapur, mencoba memasak menu sederhana untuk sarapan. Tangan kiriku menopang perut yang makin besar, sementara tangan kanan mengaduk sayur di atas kompor. Kepala terasa ringan, pandangan mengabur. Aku sempat berpegangan pada meja, mencoba menahan diri agar tidak jatuh. Tapi semuanya terlalu cepat. Yang kuingat terakhir adalah denting sendok jatuh ke lantai. Setelah itu, gelap. Ketika aku sadar, aku sudah terbaring di sofa ruang tengah. Napasku masih terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Rasa nyeri menjalar dari punggung sampai ke kaki. Bayiku menendang pelan dari dalam rahim, tanda ia masih baik-baik saja, setidaknya secara fisik. Namun yang menyambutku bukanlah pelukan hangat atau kekhawatiran, seperti yang biasa kubayangkan terjadi dalam keluarga penuh cinta. Yang kuterima, hanya sindiran yang lebih menyakitkan dari pingsan itu sendiri. Bu Rini berdiri di ambang pintu ruang tamu, menyilangkan tangan di dada, menatapku seperti aku anak kecil yang ketahuan berpura-pura sakit agar bolos sekolah. Kamu itu lebay banget sih. Baru hamil aja udah drama pingsan. Aku menatapnya tak percaya. Tubuhku masih lemas, jantungku belum stabil, tapi kata-katanya seperti cambuk yang menghantam dadaku tanpa ampun. Zaman mama dulu hamil sambil kerja di sawah. Matahari terik, lumpur sampai lutut, tapi mama masih bisa panen, masak, nyuci, dan nyapu rumah. Aku tak sanggup menjawab. Apa yang bisa kukatakan kepada seseorang yang memandang kehamilan sebagai beban, bukan berkah? Kepada seseorang yang mengukur kekuatan perempuan dari berapa banyak pekerjaan yang bisa dilakukan sambil mengandung, bukan dari keteguhan hati bertahan dalam tekanan? Di matanya, aku hanyalah menantu manja yang selalu mencari-cari alasan untuk tidur dan berleha-leha. Padahal tubuhku sedang berjuang menyambung dua nyawa, nyawaku dan anakku. Raka belum pulang. Ia bahkan belum tahu aku pingsan. Sudah kubirim pesan, tapi belum dibalas. Dan aku tahu, bahkan saat ia membaca, reaksinya takkan seperti dulu. Mungkin hanya akan ada balasan singkat, istirahat aja ya, sayang. Jangan capek-capek. Kata-kata ringan, tapi tidak pernah disertai tindakan. Aku menangis pelan di sofa, mengelus perutku yang masih bergerak pelan. Hanya anak ini, hanya dia yang membalas sentuhan dan doa-doaku. Dan itu cukup, meski hanya sementara. Bu Rini kembali berjalan ke dapur, sempat menoleh dan menambahkan satu kalimat yang membuat dadaku benar-benar remuk. Kalau begini doang udah tumbang, gimana mau jadi ibu? Kalimat itu menggema di kepalaku sampai malam. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diri sendiri, apa aku memang terlalu lemah? Apa aku memang tak pantas menjadi ibu? Tapi kemudian bayiku kembali bergerak, seolah menolak keraguan itu. Dan aku tahu,
bukan aku yang lemah. Tapi rumah ini, yang tak pernah memberi ruang untukku menjadi manusia, apalagi seorang ibu. Hari itu seharusnya menjadi hari spesial. Bukan karena aku berharap pesta mewah atau hadiah mahal. Tidak. Aku hanya ingin dihargai, dikenang, disapa hangat, diucapkan, "Selamat ulang tahun," dengan tulus. Itu saja. Sesederhana itu. Sejak pagi, aku sudah bangun lebih awal dari biasanya. Perutku sudah besar, usia kandungan hampir 8 bulan. Tapi aku tetap memaksakan diri berdiri lama di dapur. Menyapu, menyajikan makanan, semua demi satu harapan kecil, hari ini akan sedikit berbeda. Mungkin mereka akan tersenyum, atau sekadar mengingat bahwa hari ini adalah hari lahirku. Aku pikir hari itu aku bisa beristirahat sejenak. Aku baru saja selesai menyapu lantai saat Bu Rini memanggilku dengan nada keras dari tangga. "Alia, itu lantai 2 masih kotor. Cepat pel sebelum tamu Mama naik." Aku mendongak dari ruang tengah, memegangi punggungku yang ngilu. "Bu, saya baru selesai ngepel lantai bawah. Boleh istirahat sebentar dulu, Bu? Punggung saya sakit." Namun alih-alih mengerti, Bu Rini justru tertawa kecil. Tawa penuh sindiran yang menusuk seperti belati halus. "Hamil doang bawaannya manja. Mama dulu waktu ngandung Raka tetap bisa cuci baju dan masak buat 1 RT. Sekarang kamu baru hamil 1, udah ngeluhnya kayak hamil 7. Saya memang hamil 7, Bu." Kalimat itu hanya sempat terucap dalam hati. Karena kalau aku menyuarakannya, aku tahu risikonya lebih besar dari luka di tubuhku, luka batin yang tak bisa ditambal. Aku mengangguk pelan. Perlahan naik tangga sambil menahan napas. Satu persatu, tangan menggenggam kuat pagar kayu agar tubuhku tak kehilangan keseimbangan. Pel dan ember kubawa seperti biasa, meski kini lebih berat dari sebelumnya. Keringat menetes dari pelipis, jantung berdetak cepat. Tapi tak ada yang peduli. Di bawah, Bu Rini masih berceloteh, memuji-muji kue pesanannya, tertawa dengan para tamu sambil sesekali melirik ke arahku. Anak zaman sekarang itu memang harus dikerasin. Biar tahu diri tinggal di rumah mertua. Ucapan itu sengaja ia ucapkan cukup keras agar para ibu lain mendengar dan agar aku juga dengar. Salah satu tamu sempat menoleh ke arahku yang masih membungkuk mengepel, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Mungkin malu, mungkin tidak mau ikut campur. Tapi yang membuatku lebih hancur dari semua itu, adalah kenyataan bahwa aku tidak punya tempat mengadu. Raka sedang dinas luar kota. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi saat ia tak di rumah. Sudah terlalu sering aku mencoba menjelaskan, tapi jawaban yang kudapat hanya, "Mama emang orangnya begitu, jangan diambil hati." Padahal hatiku sudah habis. Terkikis setiap hari oleh kata-kata yang merendahkan, oleh tugas-tugas yang tak pernah melihat keadaanku sebagai perempuan hamil. Malam harinya, aku rebah di ranjang dengan tubuh yang ngilu dari ujung kaki sampai tengkuk. Bayiku menendang pelan dari dalam, seolah ikut bicara padaku. "Sabar, nak, Mama kuat. Mama harus kuat. Karena kamu satu-satunya alasan Mama bertahan di rumah yang tak pernah benar-benar menerimaku sebagai bagian dari keluarga." Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, aku tidur dalam pelukan sepi, dengan mata basah dan hati yang berharap, semoga anak ini lahir dengan sehat. Karena dunia sudah cukup kejam untuk disambut oleh luka tambahan. Hari itu aku merasa tubuhku sudah mencapai batas. Kaki bengkak, punggung terasa seperti dililit tambang panas, dan napas pun mulai terasa pendek. Tapi seperti biasa, tak ada yang bisa dijadikan alasan untuk istirahat di rumah ini. Bagi Bu Rini, kehamilan adalah hal biasa, bahkan tak layak diberi perhatian lebih. Pagi itu aku di dapur,
mencoba memasak menu sederhana untuk sarapan. Tangan kiriku menopang perut yang makin besar, sementara tangan kanan mengaduk sayur di atas kompor. Kepala terasa ringan, pandangan mengabur. Aku sempat berpegangan pada meja, mencoba menahan diri agar tidak jatuh. Tapi semuanya terlalu cepat. Yang kuingat terakhir adalah denting sendok jatuh ke lantai. Setelah itu, gelap. Ketika aku sadar, aku sudah terbaring di sofa ruang tengah. Napasku masih terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Rasa nyeri menjalar dari punggung sampai ke kaki. Bayiku menendang pelan dari dalam rahim, tanda ia masih baik-baik saja, setidaknya secara fisik. Namun yang menyambutku bukanlah pelukan hangat atau kekhawatiran, seperti yang biasa kubayangkan terjadi dalam keluarga penuh cinta. Yang kuterima, hanya sindiran yang lebih menyakitkan dari pingsan itu sendiri. Bu Rini berdiri di ambang pintu ruang tamu, menyilangkan tangan di dada, menatapku seperti aku anak kecil yang ketahuan berpura-pura sakit agar bolos sekolah. Kamu itu lebay banget sih. Baru hamil aja udah drama pingsan. Aku menatapnya tak percaya. Tubuhku masih lemas, jantungku belum stabil, tapi kata-katanya seperti cambuk yang menghantam dadaku tanpa ampun. Zaman mama dulu hamil sambil kerja di sawah. Matahari terik, lumpur sampai lutut, tapi mama masih bisa panen, masak, nyuci, dan nyapu rumah. Aku tak sanggup menjawab. Apa yang bisa kukatakan kepada seseorang yang memandang kehamilan sebagai beban, bukan berkah? Kepada seseorang yang mengukur kekuatan perempuan dari berapa banyak pekerjaan yang bisa dilakukan sambil mengandung, bukan dari keteguhan hati bertahan dalam tekanan? Di matanya, aku hanyalah menantu manja yang selalu mencari-cari alasan untuk tidur dan berleha-leha. Padahal tubuhku sedang berjuang menyambung dua nyawa, nyawaku dan anakku. Raka belum pulang. Ia bahkan belum tahu aku pingsan. Sudah kubirim pesan, tapi belum dibalas. Dan aku tahu, bahkan saat ia membaca, reaksinya takkan seperti dulu. Mungkin hanya akan ada balasan singkat, istirahat aja ya, sayang. Jangan capek-capek. Kata-kata ringan, tapi tidak pernah disertai tindakan. Aku menangis pelan di sofa, mengelus perutku yang masih bergerak pelan. Hanya anak ini, hanya dia yang membalas sentuhan dan doa-doaku. Dan itu cukup, meski hanya sementara. Bu Rini kembali berjalan ke dapur, sempat menoleh dan menambahkan satu kalimat yang membuat dadaku benar-benar remuk. Kalau begini doang udah tumbang, gimana mau jadi ibu? Kalimat itu menggema di kepalaku sampai malam. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diri sendiri, apa aku memang terlalu lemah? Apa aku memang tak pantas menjadi ibu? Tapi kemudian bayiku kembali bergerak, seolah menolak keraguan itu. Dan aku tahu, bukan aku yang lemah. Tapi rumah ini, yang tak pernah memberi ruang untukku menjadi manusia. Apalagi seorang ibu. Hari itu seharusnya menjadi hari spesial. Bukan karena aku berharap pesta mewah atau hadiah mahal. Tidak. Aku hanya ingin dihargai, dikenang, disapa hangat, diucapkan selamat ulang tahun dengan tulus. Itu saja. Sesederhana itu. Sejak pagi, aku sudah bangun lebih awal dari biasanya. Perutku sudah besar, usia kandungan hampir 8 bulan. Tapi aku tetap memaksakan diri berdiri lama di dapur. Menyapu, menyajikan makanan, semua demi satu harapan kecil, hari ini akan sedikit berbeda. Mungkin mereka akan tersenyum, atau sekadar mengingat bahwa hari ini adalah hari lahirku. Aku memasak ayam kecap kesukaan Raka, membuat sayur bening yang biasa dimakan Bu Rini saat diet, dan menambahkan puding coklat sederhana untuk penutup. Semuanya kubuat sendiri, dengan tangan gemetar dan punggung yang berkali-kali terasa seperti hendak patah. Tapi aku bahagia,
Karena hari ini harusnya adalah hari ketika aku merasa dicintai, meski hanya sedikit. Saat makanan terhidang, semua anggota keluarga berkumpul di meja makan. Tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun. Tidak satu pun. Raka hanya duduk sambil bermain ponsel. Bu Rini sibuk mengatur piring dan sendok. Suasana seperti biasa, dingin, datar, tanpa kehangatan. Aku mencoba mencairkan suasana. Ini aku masak spesial, karena hari ini ulang tahun aku. Ucapku pelan, mencoba tersenyum walau hati sudah mulai basah. Semua hening selama beberapa detik. Kemudian, Bu Rini mengambil sesendok ayam kecap, mencicipinya sebentar, lalu meletakkan sendoknya kembali dengan suara yang disengaja keras. Ia menatap piring dengan ekspresi datar, lalu berkata dengan nada yang menusuk lebih dari pisau. Masakanmu ini cocoknya buat nasi kotak, bukan untuk keluarga. Aku membeku. Tak ada tawa. Tak ada tanggapan lain. Bahkan Raka hanya tersenyum canggung, lalu kembali menunduk layar ponselnya, seolah tak ingin ikut campur. Seolah hinaan itu bukan untuk istrinya. Seolah hari ini bukan hari ulang tahun orang yang mengandung anaknya. Tanganku bergetar di bawah meja. Aku menatap masakan yang tadi kupikir akan menghadirkan kebahagiaan kecil, tapi kini berubah menjadi simbol dari ketidakberhargaan diriku di rumah ini. Seolah seluruh usahaku hanya pantas untuk dibuang dalam kotak makan siang buruh jalanan, bukan dinikmati oleh keluarga yang kusebut rumah. Puding yang kubuat dengan sabar tak disentuh satupun. Ayam kecapku hanya diaduk-aduk. Dan aku hanya duduk sambil menguatkan hati, berusaha tidak menangis di depan mereka. Karena di rumah ini, air mata pun dianggap kelemahan, bukan luka. Setelah makan malam selesai dan semua orang beranjak, aku masih duduk di kursi makan, menatap meja yang kini hanya menyisakan sisa makanan dan sunyi yang menggantung di udara. Bayiku menendang pelan dari dalam rahim, dan aku menunduk sambil mengelusnya. Nak, hari ini Mama ulang tahun. Tapi satu-satunya yang membuat Mama merasa hidup, cuma kamu. Dan di detik itu aku sadar, bukan keluarga yang merayakan aku lahir ke dunia ini, tapi calon anakku, yang bahkan belum sempat melihat dunia, tapi sudah jadi satu-satunya alasan aku bertahan di dalamnya. Aku pernah percaya bahwa cinta bisa menahan apapun. Bahwa suami adalah pelindung, rumah, dan bahu tempat bersandar saat dunia terlalu berat. Aku pernah begitu yakin bahwa Raka adalah tempatku pulang. Tapi entah sejak kapan, tatapannya mulai berbeda. Sentuhannya semakin jarang. Senyumnya, yang dulu hanya untukku, kini hanya muncul saat sedang melihat ponsel, bukan saat menatap wajahku. Aku mengerti hidup kami sedang berat. Aku tahu tekanan ada di mana-mana. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa rumah justru menjadi tempat yang ingin ia jauhi. Sudah beberapa minggu ini, Raka sering pulang larut malam. Kadang lewat tengah malam. Kadang nyaris subuh. Awalnya, ia beralasan lembur. Tapi kemudian alasan itu berubah. Jadi makan dengan rekan kerja. Lalu jadi nongkrong sebentar. Hingga akhirnya, ketika aku bertanya dengan pelan, sambil menahan nyeri di perut yang semakin berat, ia menjawab dengan nada datar yang menusuk. Aku pusing di rumah. Aku diam. Tidak tahu harus berkata apa. Pusing? Rumah ini adalah tempatku bertahan dalam luka setiap hari, dan dia, pusing? Setiap kali aku mencoba bicara, ia hanya menjawab singkat. Kadang bahkan tidak menoleh. Jika aku menceritakan apa yang Bu Rini katakan padaku, ia menghela napas, memalingkan wajah, dan berkata, "Mama cuma ngomong doang, jangan dimasukin ke hati, Alia." Padahal hatiku sudah sobek, bahkan sebelum kata-kata itu sampai di kepala. Padahal aku tidak meminta Raka memilih antara aku atau ibunya.
Aku hanya ingin ia percaya padaku. Hanya itu. Tapi yang kulihat justru sebaliknya. Ia mulai lebih percaya pada segala yang dikatakan Bu Rini. Tentang masakanku yang katanya hambar. Tentang kehamilanku yang disebut cengeng. Bahkan tentang diriku, yang perlahan digambarkan sebagai beban, bukan lagi pasangan hidup. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara. Aku menunggunya pulang sampai pukul 1 dini hari. Perutku menegang, bayiku tak berhenti bergerak. Mungkin ikut resah merasakan detak jantungku yang semakin cepat. Ketika ia masuk kamar, membuka pintu tanpa suara, aku langsung duduk. "Raka, boleh kita bicara sebentar?" Ia memijat pelipisnya, tampak malas. "Aku cuma sebentar lagi lahiran, Ra, tapi kamu makin jauh. Aku ngerasa sendirian. Aku butuh kamu." Ia tak langsung menjawab. Ia duduk di sisi ranjang, tapi tak menatapku. "Aku capek, Alia. Kamu terus ngeluh. Rumah ini isinya cuma keluhan dan air mata. Aku pengen tenang. Bukan drama tiap hari." "Drama? Kehamilanku ini, drama? Air mataku yang turun diam-diam setiap malam, drama?" Aku membeku. Hatiku seolah patah satu persatu seperti kaca yang dilempar ke lantai. Aku ingin berteriak, mengatakan bahwa aku tidak pernah minta apapun selain waktu dan perhatian. Bahwa aku mencoba kuat, bahkan ketika tubuhku hampir tak sanggup berdiri. Bahwa aku menahan semua perlakuan ibunya bukan karena aku lemah, tapi karena aku mencintainya. Tapi apa gunanya semua itu jika dia bahkan tidak mau melihatku? Malam itu, Raka tidur membelakangiku. Dan aku terjaga sampai fajar, memegangi perutku yang terus menegang seolah janin di dalamnya ikut merasakan bahwa cinta di rumah ini sudah mulai retak. Dan di tengah sunyi itu, aku menangis dalam hati. "Tuhan, apakah aku harus melahirkan dalam kesendirian?" Hari itu, sejak pagi, tubuhku terasa aneh. Perutku mengeras, seperti ditarik dari dalam. Rasa nyeri datang dan pergi, tapi kali ini berbeda. Bukan seperti kram biasa. Ada sensasi menekan ke bawah, membuatku sulit berjalan lurus. Napasku mulai pendek-pendek, dan dada terasa penuh kecemasan. Bayiku juga lebih aktif dari biasanya, seolah ikut memberi tanda bahwa sesuatu tidak baik sedang terjadi. Aku mencoba tetap tenang. Tapi saat nyeri itu datang untuk ketiga kalinya dalam 1 jam, aku mulai panik. Dengan langkah tertatih, aku menghampiri Bu Rini yang sedang duduk di ruang tamu, menonton sinetron sambil menyeruput teh jahe buatannya sendiri. "Bu," suaraku lirih, gemetar. Perut saya sakit, rasanya tegang terus. Saya mau periksa ke dokter. Takutnya apa-apa sama bayinya." Ia tidak langsung menoleh. Hanya menurunkan cangkirnya, lalu melirik sejenak dengan tatapan malas. "Masuk angin kali. Kamu itu dikit-dikit panik, dikit-dikit ke dokter. Mau jadi ibu kok cengeng banget." Aku terdiam. Tapi rasa sakit itu tidak hilang. Justru makin kuat. Aku duduk perlahan di ujung sofa, menunduk sambil memegangi perut. Keringat dingin mulai merembes di pelipis. "Beneran, Bu, ini beda." Perut saya kenceng banget. Sakitnya menusuk. "Minum air hangat aja. Atau olesin minyak kayu putih. Dulu mama hamil gak pernah ke dokter. Tahu-tahu Raka lahir sehat-sehat aja." Jawabnya ketus, lalu kembali menatap layar TV. Aku mencoba bangkit, berniat menelepon taksi online sendiri. Tapi saat Raka akhirnya pulang sore itu, aku menyambutnya sambil menangis kecil, berharap ia bisa mengerti. "Ra, perutku sakit dari pagi. Aku minta ke rumah sakit, tapi mama gak izinin.
Aku takut ini kontraksi. Raka memandangku sebentar, lalu menghela napas. Ia menaruh tas kerja di meja dan duduk tanpa sempat menyentuhku. Kalau udah malam gini percuma, rumah sakit rame. Coba istirahat aja dulu. Besok baru dicek kalau masih sakit. Besok? Air mataku jatuh di tempat. Apakah mereka benar-benar tidak mengerti bahwa tubuhku sedang berteriak minta tolong? Atau mereka memang tidak peduli? Aku menuruti. Bukan karena aku percaya pada kata mereka, tapi karena aku terlalu lelah berdebat, terlalu takut dianggap berlebihan. Dan karena, di rumah ini, rasa sakit harus dibungkam agar tidak disebut drama. Malam itu aku tidur sambil memegangi perutku. Rasa nyerinya tak kunjung reda. Hanya sesekali berganti intensitas. Bayiku bergerak pelan, tidak seaktif biasanya. Aku mulai panik sendiri, tapi menahan semua ketakutan itu dalam bisikan doa. Tuhan, tolong jangan ambil anakku. Hanya dia satu-satunya yang membuatku kuat sampai hari ini. Dan saat aku membuka mata tengah malam karena kram hebat yang membuatku melengkung seperti busur, tak ada satupun yang terbangun. Raka tertidur pulas. Bu Rini tak pernah masuk ke kamar. Dan aku hanya bisa menangis di lantai dingin kamar mandi, menggigit handuk agar suara isakanku tak terdengar. Karena bahkan untuk merasakan sakit pun, aku harus sembunyi-sembunyi. Hari itu aku hanya ingin duduk sebentar di ruang belakang. Tubuhku sudah terlalu lelah untuk sekadar berdiri, dan kepala mulai pusing karena belum makan siang. Raka belum pulang. Seperti biasa, aku tidak tahu pasti dia di mana, dan seperti biasa pula, aku tak berani bertanya terlalu banyak. Aku hanya ingin duduk tenang sebentar. Tapi Tuhan sepertinya tidak ingin aku sekadar beristirahat hari itu. Saat aku melewati ruang tengah yang temaram, langkahku terhenti. Telingaku menangkap suara Bu Rini. Ia sedang berbicara lewat telepon, berdiri membelakangi lemari pajangan. Aku akan lewat begitu saja, tapi kalimat yang meluncur dari mulutnya menamparku lebih keras daripada tamparan fisik manapun yang pernah kubayangkan. Andai saja Raka menikah dengan mantannya yang kerja di bank, pasti hidupnya nggak bakal begini. Punya istri pintar, gaji besar, penampilan juga oke. Bukan kayak sekarang, ngurusin perempuan lemah yang tiap hari ngeluh kayak pasien rumah sakit. Dunia seperti berhenti. Dadaku sesak. Jantungku seakan berhenti berdetak sejenak, lalu berdebar kencang seperti genderang perang. Aku berdiri di balik dinding, menggenggam perutku yang besar. Bayiku bergerak pelan, dan aku tahu ia bisa merasakan detak jantungku yang bergetar dalam ketakutan dan luka. Napasku tercekat, tidak tahu harus marah, menangis, atau tertawa miris atas kenyataan yang begitu kasar. Coba kamu lihat, ya, lihat hidup Raka sekarang. Pulang kerja disambut tangisan, keluhan, drama. Rumah berantakan. Dulu mantannya itu bersih, rapi, sopan, mama juga cocok. Tapi Raka milih yang ini, ya jadinya begini. Yang ini, itulah aku di matanya. Yang ini, bukan Alia, bukan menantu, bukan istri anaknya. Hanya seseorang yang dipilih oleh Raka, dan dipersalahkan seumur hidup karenanya. Aku tidak bisa mendengar lebih banyak. Kakiku lemas. Air mata mengalir begitu saja, tanpa suara. Seperti luka yang selama ini kutahan, akhirnya pecah juga oleh kenyataan yang selama ini kutolak. Bahwa tak peduli seberapa keras aku berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang sabar, dan ibu yang kuat, di mata Bu Rini, aku tetap salah pilihan. Aku masuk ke kamar perlahan, menutup pintu tanpa suara. Duduk di pinggir ranjang, menunduk, lalu menangis. Bukan karena kata-kata Bu Rini saja, tapi karena untuk pertama kalinya,
Aku bertanya serius dalam hati. Apakah aku pantas ada di sini? Aku mengingat semua yang sudah kulewati. Dari omelan, tuduhan mandul, sampai dipaksa ngepel saat hamil besar. Tapi tak satu pun yang terasa setajam hari ini. Karena hari ini, aku sadar bahwa kebencian Bu Rini bukan soal apa yang kulakukan atau tidak kulakukan. Tapi karena aku bukan wanita yang ia pilih untuk anaknya. Dan lebih menyakitkannya lagi, Raka tidak pernah tahu, atau pura-pura tidak tahu. Malam itu aku tidak bicara, tidak menangis di depan siapapun. Tapi dalam hati, aku membuat sebuah janji diam-diam pada diriku sendiri. Kalau anak ini lahir nanti, aku akan pastikan dia tumbuh di tempat di mana dia tidak akan pernah merasa salah hanya karena tidak jadi seperti yang orang lain harapkan. Langit pagi itu gelap. Hujan turun deras sejak subuh, mengguyur pelataran rumah yang licin dengan air dan dedaunan kering. Angin menerpa jendela, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi aku, dengan tubuh besar dan kaki yang mulai bengkak, tetap harus bangun pagi, karena Bu Rini bilang rumah harus tetap bersih. Meskipun hujan bukan alasan untuk jadi pemalas. Aku tak lagi berdebat. Tak ada gunanya. Aku hanya menggenggam pel dan ember, lalu berjalan pelan keluar rumah dengan jaket tipis yang bahkan tak bisa melindungi tubuhku dari angin dingin yang menusuk tulang. Lantai keramik depan rumah basah dan licin. Tapi Bu Rini tetap menyuruhku mengepel. Kalau orang hamil disayang-sayang terus, jadinya manja. Pel itu lantai. Biar kamu gak lupa kamu tinggal di rumah siapa. Katanya dari balik pintu, sebelum masuk kembali ke dalam dengan secangkir teh hangat di tangan. Aku mengangguk kecil, lalu menunduk. Kakiku basah, roku sedikit terseret tanah. Saat pel pertama kuayunkan, aku sudah merasa tidak seimbang. Tapi aku mencoba tetap tegak, berusaha cepat menyelesaikan sebelum tubuhku benar-benar tumbang. Sampai akhirnya, langkahku tergelincir. Tubuhku terpental. Punggungku menghantam lantai keras yang dingin. Dan saat itu juga, rasa sakit yang luar biasa menyambar dari perut ke seluruh tubuhku. Aku menjerit. "Ah!" Tangan kiriku refleks memegang perutku. Nyeri itu tak tertahankan. Hangat, basah. Saat kuturunkan tanganku, darah merembes deras melewati kain roku. Merah tua. Terlalu banyak. Tolong. Tolong. Bu. Aku berteriak, tubuhku menggigil dalam hujan yang tak kunjung reda. Tapi yang muncul di ambang pintu hanya sosok yang berdiri diam. Tegak, tak tergoyahkan. Dengan wajah datar tanpa satupun gurat panik, Bu Rini hanya menatapku dari balik ambang pintu sambil melipat tangan di dada. "Itu salahmu sendiri." Kalimat itu akan terus terpatri di ingatanku. Aku masih mengerang. Mulutku terus memanggil Raka meskipun aku tahu ia belum pulang. Tak ada satupun tetangga yang mendengar. Tak ada tangan yang terulur. Hanya dingin, hujan, darah, dan mataku yang mulai mengabur. Saat akhirnya Bu Rini memanggil seseorang, bukan ambulans, tapi tetangga untuk membantuku masuk rumah, aku sudah hampir kehilangan kesadaran. Tanganku tetap di perut. Sebagian diriku menolak kenyataan, tetap berharap ini bukan pertanda apa-apa. Tapi ketika aku dibaringkan di kamar, dan rasa sakit itu tak kunjung reda, aku tahu, ada yang pergi dari tubuhku. Dan mungkin, kali ini, aku tak sanggup menahannya. Beberapa jam kemudian, di rumah sakit, dokter datang dengan wajah penuh empati. Tapi aku tak lagi punya energi untuk mendengarkan panjang lebar. Satu kalimat saja yang masuk ke telingaku. "Kami mohon maaf. Janinnya tidak bisa diselamatkan." Dunia runtuh. Tanpa suara. Raka datang terlambat.
Entah karena pekerjaan, atau karena seperti biasa, ia memilih untuk datang saat semuanya sudah terjadi. Ia menangis. Tapi air matanya tak menyentuh hatiku lagi. Karena luka ini terlalu dalam. Karena kehilangan ini bukan hanya tentang seorang anak. Ini tentang semua harapanku, ketabahanku, dan cinta yang selama ini kupeluk diam-diam dalam penderitaan. Aku memeluk perutku yang kini sunyi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Karena air mataku sudah habis. Cahaya putih rumah sakit menusuk mataku ketika perlahan aku membuka kelopak yang terasa berat. Suara mesin detak jantung di samping ranjang berdetak pelan, stabil. Tapi jantungku sendiri tidak. Ia berdebar kencang di dada kosongku, karena aku tahu, detak lain yang selama ini menemaniku, kini telah tiada. Perutku terasa ringan, terlalu ringan, dan sunyi. Tidak ada lagi gerakan kecil yang biasa menemaniku tidur. Tidak ada lagi tendangan-tendangan lucu yang dulu selalu membuatku tersenyum. Bahkan saat dunia tak berpihak. Tanganku mencoba meraba perut yang kini hanya tersisa bekas luka. Tak kasat mata, tapi sangat nyata. Luka yang hanya bisa dipahami oleh perempuan yang kehilangan kehidupan di dalam dirinya sendiri. Saat aku mengangkat wajah, kulihat Raka duduk di pojok ruangan. Tidak di samping ranjangku. Tidak menggenggam tanganku. Ia menatap kosong ke lantai, tangan bersedekap, wajahnya tidak marah, tapi dingin. Dan asing. Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku terlalu kering. Beberapa menit hening sebelum akhirnya ia bicara. Dan saat ia buka mulut, aku berharap sekali, bahwa ia akan berkata, "Aku minta maaf karena tak ada di sampingmu." Atau, "Sayang, kita kehilangan, tapi kamu gak sendiri." Tapi tidak. Kamu harusnya lebih hati-hati, Alia. Kalimat itu jatuh seperti palu di dada. Aku terdiam. Mataku membelalak pelan. Nafasku tercekat, tapi aku tetap menatapnya. Menatap pria yang dulu kupikir akan jadi pelindungku, tapi kini menjelma jadi orang asing yang seolah lupa bahwa aku baru saja kehilangan separuh jiwaku. "Raka," suaraku serak, nyaris tak terdengar. Aku jatuh karena disuruh ngepel di lantai yang basah. Ia langsung menatapku, kali ini dengan mata yang dingin dan tajam. "Kamu juga bisa nolak. Bisa bilang gak sanggup. Tapi kamu terlalu keras kepala." Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan. Kehilangan anakku, atau kehilangan suami yang bahkan tak berusaha memahamiku. "Ini bukan soal siapa yang salah," ucapku pelan, mencoba menahan air mata. Aku cuma butuh kamu di sini. Sebagai suamiku. Sebagai ayah dari anak yang kita kehilangan." Tapi ia hanya mengalihkan pandangannya. Tak ada air mata di matanya. Tak ada pelukan. Tak ada tangan yang menenangkan. Yang ada hanya jarak. Tak terlihat, tapi terasa. Jarak yang membentang lebar dan tak bisa kutempuh. Sekeras apapun aku mencoba mendekat. Dan di sanalah aku menyadari sesuatu. Aku kehilangan anakku, iya. Tapi aku juga kehilangan sesuatu yang lain, rasa aman, rasa dicintai, rasa dipercaya. Raka tidak lagi menjadi tempat pulangku. Dan di rumah sakit yang sunyi itu, di antara selimut dingin dan luka yang belum kering, aku menatap langit-langit dan bergumam dalam hati. Kalau aku bisa kehilangan semua ini dalam satu hari, maka mungkin, aku juga bisa mulai membangun kembali hidupku dari nol. Sendiri. Sudah 5 hari sejak aku keluar dari rumah sakit. Tubuhku masih lemah, rahimku terasa kosong, dan jiwaku lebih hampa dari sebelumnya. Rumah ini tidak berubah. Dindingnya masih dingin, lantainya tetap bersih karena aku tak lagi diizinkan memegang pel. Tapi bukan karena kasihan, melainkan karena Bu Rini bilang,
biar nggak makin drama. Aku banyak diam. Tidak bicara kecuali jika ditanya. Kadang aku terduduk di tepi ranjang, memandangi foto USG terakhir anakku. Wajahnya belum terbentuk jelas, tapi aku bisa mengingat rasa tendangannya, posisi tubuhnya saat aku tidur miring, dan bagaimana ia selalu aktif saat aku mendengar musik. Kini, semua itu hanya kenangan yang menghantam dadaku setiap kali sunyi. Dan yang lebih menghancurkan dari segalanya adalah, tidak ada yang berkabung bersamaku. Raka sibuk bekerja. Pulang semakin malam, bicara semakin singkat. Tidak ada pelukan, tidak ada kata penghiburan. Bu Rini, dia malah lebih sibuk menjamu tamu. Hari itu, beberapa tetangga datang. Ada arisan, atau mungkin sekadar kumpul-kumpul. Aku tidak dipanggil. Hanya mendengar suara dari ruang tamu, tawa, piring beradu, dan suara Bu Rini yang terdengar lebih ceria dari biasanya. Seolah rumah ini tidak pernah diselimuti duka. Tapi yang paling menghancurkan adalah kalimat yang meluncur begitu saja dari mulutnya, terdengar jelas lewat celah pintu kamar yang terbuka. Alia itu terlalu lemah. Baru keguguran aja sudah nangis-nangis tiap hari. Padahal perempuan zaman dulu itu kuat. Nggak kayak sekarang, dikit-dikit sakit, dikit-dikit baper. Hamil aja manja, keguguran drama. Hidup harus jalan terus, bukan tenggelam dalam air mata. Gelak tawa kecil terdengar dari para tamunya. Seolah kalimat itu adalah bahan candaan ringan, bukan luka yang baru saja terbuka. Dadaku sesak. Nafasku berat. Seperti tertusuk pelan-pelan dari dalam. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam bantal kecil yang dulu kubelikan untuk bayi kami. Air mata menetes tanpa izin. Bukan hanya karena aku sedih, tapi karena aku muak. Aku baru saja kehilangan anakku. Jiwa yang kubawa 9 bulan. Detak jantung kecil yang dulu menari dalam perutku. Dan semua itu hanya disebut sebagai drama. Aku berdiri perlahan. Badanku masih lemah, tapi amarah di dadaku membakar pelan-pelan kekuatanku yang tersisa. Aku berjalan ke depan pintu kamar, berdiri diam. Tak satu pun dari mereka menyadari aku mendengar semua. Dan saat Bu Rini sadar aku berdiri di sana, ia hanya tersenyum palsu dan berkata, "Alia, kamu nggak apa-apa kan? Nak? Sabar ya, semua ini cobaan." Pura-pura peduli, pura-pura berduka. Padahal barusan ia tertawa di atas lukaku. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Lama, dalam, penuh luka yang tak bisa diucapkan. Lalu aku kembali ke kamar dan menutup pintu perlahan. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa duka ini tidak akan sembuh jika aku tetap tinggal di rumah ini. Karena bagaimana bisa luka sembuh jika aku terus berada di tempat yang menusuknya setiap hari? Hari itu langit tidak mendung, tapi hatiku tetap kelabu. Sudah cukup. Sudah terlalu lama aku diam. Terlalu banyak luka yang kutampung sendiri. Luka fisik, luka batin, luka kehilangan yang tak terlihat tapi menggerogoti dari dalam. Sejak keguguran, dunia tak lagi sama. Tapi yang lebih menyesakan dari kehilangan anakku, adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun orang di rumah ini yang berduka bersamaku. Tidak Raka. Tidak Bu Rini. Keduanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada yang bertanya bagaimana hatiku. Tak ada yang bertanya apakah aku masih bisa bernapas dengan luka sedalam ini. Setiap hari aku seperti bayangan yang berjalan di antara tembok-tembok dingin, menahan tangis dalam diam. Tapi tubuhku semakin lemah, dan jiwaku mulai menyerah. Dan pagi itu, aku bangun dengan satu keyakinan baru, aku harus pergi. Atau aku akan mati perlahan. Aku mengepak barang-barangku diam-diam. Tak banyak. Hanya beberapa baju, surat-surat penting,
dan sebuah foto kecil dari USG terakhir anakku, foto hitam putih yang sedikit buram, tapi jelas menunjukkan bentuk mungil yang pernah hidup di dalamku. Tanganku gemetar saat menggenggam bingkai kecil itu. Bibirku bergetar saat kubisikkan, "Maaf ya, Nak, Mama gagal menjagamu. Tapi Mama janji, Mama akan menjaga diri sendiri mulai sekarang." Kupandangi kamar itu untuk terakhir kalinya. Tempat di mana aku pernah bermimpi tentang keluarga bahagia, tentang suara tawa bayi, tentang pagi yang hangat dan penuh cinta. Tapi semuanya hanya ilusi. Rumah ini bukan tempat untukku lagi. Dan aku sudah tidak ingin pura-pura kuat. Saat aku keluar dengan tas di tangan, Bu Rini sedang duduk di ruang tamu. Seperti biasa, membolak-balik majalah sambil menyeruput teh. Ia mendongak saat melihatku lewat, lalu bertanya ringan seolah tak ada yang terjadi. "Mau kemana? Mau main ke rumah teman?" Aku berdiri di sana, di tengah ruangan, menatapnya lurus-lurus. Dan untuk pertama kalinya, aku tak menunduk, tak takut, tak menggigil. Aku menatapnya dengan luka yang tak bisa lagi kusembunyikan. Tapi juga dengan keberanian yang baru kutemukan setelah kehilangan segalanya. "Saya pulang, Bu." Ia tertawa kecil, sinis. "Pulang? Ini rumahmu, Alia?" Aku menggeleng pelan. "Bukan. Ini bukan rumah. Rumah adalah tempat di mana duka dihormati, bukan ditertawakan. Rumah adalah tempat di mana istri didengarkan, bukan disalahkan." Matanya membulat, seperti tak percaya aku berani bicara seperti itu. Tapi aku belum selesai. Sebelum kaki ini benar-benar melangkah, aku berdiri beberapa detik lebih lama. Lalu berkata pelan, dengan suara yang pecah tapi tegas, "Semoga Mama tahu rasanya kehilangan. Semoga suatu hari nanti, Mama tahu rasanya menjerit tanpa suara, memohon belas kasihan, tapi hanya dijawab dengan dinginnya dinding dan kata-kata yang menusuk." Lalu aku pergi. Aku tidak menangis di depan mereka. Tapi saat pintu itu kututup pelan, dan langkahku menjauh dari rumah yang selama ini menjadi neraka diam-diam bagiku, aku menangis sejadi-jadinya di dalam taksi. Tapi kali ini, tangisku bukan karena kelemahan. Tangisku adalah karena keberanian. Karena akhirnya aku melepaskan. Dan ketika aku sampai di depan rumah orang tuaku, rumah yang dulu kutinggalkan dengan harapan akan membangun kehidupan baru, mereka membukakan pintu dengan pelukan yang hangat. Tanpa syarat. Tanpa pertanyaan menyakitkan. Dan di malam itu, sambil memeluk foto USG anakku, aku tahu. Aku memang kehilangan. Tapi aku juga sedang memulai sesuatu yang baru. Hidupku. Dan kebebasanku. Setahun telah berlalu sejak hari terakhir aku menutup pintu rumah itu, rumah yang tak pernah menjadi tempat tinggal, hanya tempat luka-luka ditumpuk dan disembunyikan. Setahun penuh kesunyian dari nama Raka. Ia tak pernah mencariku, tak pernah bertanya kabar, tak sekalipun menyesap penyesalan lewat pesan atau telepon. Awalnya aku menunggu. Aku mengira, di minggu pertama, ia akan datang. Di bulan kedua, ia akan sadar. Tapi kenyataannya, tidak ada. Dan pada akhirnya, aku berhenti berharap. Mungkin bukan dia yang kehilangan aku. Mungkin justru aku yang diselamatkan dari dirinya. Hidupku perlahan membaik. Aku mulai bekerja lagi, perlahan menata diri. Aku belum sepenuhnya sembuh dari luka kehilangan anakku, tapi aku mulai belajar berdamai. Aku mulai bernafas dengan lega, tanpa dicekik oleh rasa bersalah yang dulu ditanamkan kepadaku setiap hari. Orang tuaku merawatku seperti bunga yang layu tapi tak patah. Dan aku mulai mekar, perlahan. Malam itu hujan turun pelan. Seperti malam ketika aku kehilangan anakku dulu.
Tapi suasananya berbeda. Lebih tenang, lebih hangat. Aku sedang duduk di kamar, membacakan dongeng untuk keponakanku yang menginap. Ketika ponselku berbunyi dan pesan itu masuk. Dari seorang teman lama, tetangga rumah Bu Rini. "Alia, kamu tahu nggak? Bu Rini sekarang repot banget. Lagi ngurus cucunya yang dititipin dari anak keduanya. Cewek kecil umur 4 tahun, ditinggal kerja di luar negeri. Katanya anaknya bandel, nggak bisa diem. Bu Rini sampai sering pusing dan ngomel-ngomel sendiri." Tanganku membeku sejenak. Ada rasa aneh menjalari dada. Bukan bahagia, bukan dendam, tapi seperti luka lama yang disentuh pelan oleh angin, dan aku hanya bisa duduk diam sambil menatap layar ponsel itu. Bu Rini akhirnya tahu rasanya menjaga seorang anak, tanpa bantuan, tanpa dukungan, dengan tangis, teriakan, dan kelelahan yang datang bertubi-tubi. Mungkin inilah bentuk karma yang paling halus. Tidak dengan balas dendam, tapi dengan kehidupan yang perlahan memantulkan ulang apa yang dulu ia lemparkan padaku. Aku membayangkan ia terbangun tengah malam karena cucunya demam. Aku membayangkan ia mengelap lantai dengan tangan sendiri, karena si kecil menumpahkan susu. Aku membayangkan ia merasakan lelah yang dulu aku rasakan. Tapi tidak ada tangan yang mengelus punggungnya, tidak ada ucapan terima kasih dari siapapun. Dan yang lebih menyentuh, mungkin untuk pertama kalinya, ia tahu rasanya takut kehilangan. Aku hanya tersenyum kecil. Bukan karena puas, tapi karena Tuhan memang tidak pernah tidur. Karma tidak selalu datang dalam bentuk keburukan besar. Kadang ia datang sebagai pelajaran kecil yang mengoyak pelan-pelan. Malam itu, aku duduk di tempat tidur, memeluk bingkai kecil foto USG anakku seperti biasa. Tapi kali ini, tak ada air mata. Hanya sebaris kalimat dalam hati. "Nak, lihatlah, dunia memang tak pernah sepenuhnya adil. Tapi waktu selalu tahu cara menempatkan luka dan menyeimbangkan segalanya." Mama tidak membalas. Tapi lihat, dunia sudah menjawab untuk kita. Sore itu langit cerah, langka untuk musim hujan yang biasanya membawa mendung panjang. Taman kecil di dekat kompleks perumahan Bu Rini ramai seperti biasa. Anak-anak berlari, tertawa, bermain kejar-kejaran, sementara beberapa ibu duduk di bangku-bangku batu sambil mengobrol santai. Di salah satu sudut taman, duduklah Bu Rini. Dengan wajah agak letih dan mata sembab, ia memandangi cucu perempuannya yang sedang bermain ayunan. Anak itu satu-satunya yang membuat rumahnya hidup akhir-akhir ini. Setelah anak keduanya menitipkan sang cucu karena harus bekerja ke luar negeri, Bu Rini tak punya pilihan selain menjadi ibu kedua. Awalnya ia mengeluh, merasa kerepotan. Tapi lama-lama, gadis kecil itu meluluhkan hatinya. Lucu, ceria, dan cerdas. Dan seperti karma yang ditulis halus oleh Tuhan sendiri, Bu Rini akhirnya tahu betapa tak mudahnya merawat anak, terutama tanpa kehadiran pasangan, tanpa dukungan emosional, tanpa kelonggaran dari rasa lelah. Tapi hari itu, sesuatu terjadi. Hanya 5 menit. 5 menit saja Bu Rini meleng, berbicara dengan salah satu tetangga. Saat ia kembali menoleh, ayunan itu kosong. Cucunya menghilang. Ia berlari ke sekeliling taman, memanggil-manggil nama sang cucu dengan suara mulai bergetar. "Naila A, Naila A, di mana kamu, sayang? Jangan bercanda. Naila A." Orang-orang mulai panik. Taman menjadi hiruk-pikuk. Tetangga ikut mencari. Beberapa pemuda menyisir ganggang kecil di sekitar area. Tapi hingga matahari tenggelam, tak ada tanda-tanda keberadaan gadis kecil itu. Malam datang membawa horor yang tak pernah dibayangkan Bu Rini seumur hidupnya. Polisi datang.
Poster anak hilang disebar. Tangis pecah di ruang tamu yang dulu dipakai untuk menyindir, kini penuh isak panik. Bu Rini menangis. Bukan tangis marah, tapi tangis takut. Tangis kehilangan. Ia memeluk baju kecil cucunya dan terus berkata, "Kamu di mana, Nak? Jangan tinggalkan nenek. Tolong jangan tinggalkan nenek." Tangis yang sama yang dulu dimiliki Alia, tapi tak pernah dianggap layak. Selama 2 hari, tak ada kabar. Bu Rini tak tidur, tak makan. Ia duduk di kursi ruang tamu dengan wajah kosong. Seisi rumah dipenuhi doa dan penyesalan. Dan akhirnya, di hari ketiga, pagi-pagi buta, polisi datang dengan kabar yang membuat lutut Bu Rini lemas. Cucunya ditemukan selamat, sehat, dan ternyata berada di rumah salah satu tetangga baru yang tidak tahu bahwa anak itu sedang bermain sendiri dan mengira si kecil tersesat lalu membawanya masuk rumah untuk diamankan. Salah paham, kejadian yang tak disengaja, tapi trauma yang ditinggalkannya nyata. Ketika Naila dipulangkan, Bu Rini berlari, memeluknya erat, menciumi pipinya berkali-kali sambil menangis histeris. "Maafkan nenek, sayang. Nenek enggak jaga kamu baik-baik. Nenek kira cuma sebentar." Tangisnya mengguncang tubuhnya yang rapuh. Tangis itu bukan sekadar karena bahagia cucunya selamat, tapi karena selama 2 hari terakhir, ia telah diseret dalam kubangan rasa bersalah, takut, dan kehilangan yang tidak bisa dibendung. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Rini merasakan luka yang dulu dirasakan oleh Alia. Luka kehilangan. Luka dihantui oleh pikiran, andai aku lebih hati-hati, andai aku lebih peduli. Malam itu, rumah itu sunyi. Tak ada sinetron, tak ada tawa. Hanya suara napas pelan seorang nenek yang memeluk cucunya erat-erat, seolah tak akan pernah melepasnya lagi. Hari itu langit mendung, tapi tidak turun hujan. Hanya angin dingin yang menelusup masuk lewat celah jendela, menyapu tirai tipis kamar tempat aku duduk bersama ibuku. Aku sedang melipat pakaian, pekerjaan kecil yang memberiku ketenangan. Sudah hampir 2 minggu aku merasa hidupku lebih ringan. Trauma yang dulu menghantuiku kini perlahan mengendap jadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi menjerat. Sampai sore itu, bel berbunyi. Ayahku yang membuka pintu. Dan ketika suara langkah kaki itu terdengar memasuki ruang tamu, seluruh tubuhku menegang. Aku mengenali suara itu bahkan sebelum ia bicara. Nafasku memburu. Jemariku yang sedang melipat kaos bayi, hadiah dari teman kerja yang belum tahu aku pernah keguguran, terhenti. Perlahan aku berdiri. Langkah kakiku menggiringku ke ruang depan, dan di sana, berdirilah sosok yang dulu selalu menatapku seperti sampah yang tak pantas menghuni rumahnya. Bu Rini. Tapi kali ini, ia tidak berdiri dengan tangan terlipat atau mata sinis yang menusuk. Ia berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk, mata sembab, dan tangan gemetar memegang tas kecil yang tampak ia genggam terlalu erat. Saat mataku dan matanya bertemu, seketika tangisnya pecah. Bukan tangis pelan yang malu-malu, tapi tangis pecah yang meledak, seperti gunung berapi yang terlalu lama menahan amarah dan penyesalan. Ia jatuh berlutut di depanku. Suaranya bergetar, tersendat, dan hancur. "Maafkan Mama, Alia. Maafkan Mama." Aku berdiri kaku. Hatiku sesak, tubuhku kaku seperti disambar petir. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Mama baru tahu rasanya kehilangan. Ya Allah, Mama nggak bisa tidur waktu Naila hilang. Mama nggak bisa makan. Mama takut dia nggak balik, takut dia kenapa-kenapa. Dan Mama baru sadar, itu cuma 2 hari. 2 hari aja, Alia. Ia menangis makin keras. Suaranya pecah,
tubuhnya berguncang. Matanya yang tadinya selalu angkuh, kini penuh ketakutan. Sementara kamu kehilangan anak kamu selamanya, dan mama malah bilang itu salah kamu. Mama malah nggak peluk kamu, nggak tanya kamu sakit atau nggak. Mama kejam, Alia. Mama kejam banget. Aku menggigit bibir. Air mataku meleleh begitu saja. Bukan karena iba, tapi karena luka itu masih basah. Tapi melihat wanita yang dulu menjatuhkanku berkali-kali kini bersimpuh di bawah kakiku, membuat hatiku gamang. Ada rasa ingin memeluk, tapi ada juga rasa yang menolak. Luka ini terlalu dalam. Kenapa sekarang, Bu? Suaraku serak. Kenapa baru sekarang Mama datang? Setelah saya pergi? Setelah semuanya terlambat? Ia menatapku, wajahnya hancur. Karena Mama dulu sombong. Karena Mama pikir Mama tahu segalanya. Tapi waktu Naila hilang, Mama rasain apa yang dulu kamu rasain. Rasa takut kehilangan. Rasa sesak yang gak bisa dijelaskan. Dan Mama sadar, Mama udah menghancurkan satu-satunya perempuan yang tulus mau jadi bagian dari keluarga Mama. Ia menunduk. Tangannya menyentuh ujung jilbabku, bergetar. Mama mohon maafkan Mama. Aku tidak menjawab saat itu. Aku hanya berdiri, dengan air mata mengalir pelan di pipi. Dalam dadaku, suara anakku seakan berbisik pelan. Dan hatiku, entah mengapa tidak lagi sekeras dulu. Karena mungkin, pengampunan bukan tentang melupakan luka. Tapi tentang memberi ruang bagi luka itu untuk tidak terus berdarah. Aku tidak mengangguk. Tapi aku juga tidak menolak. Aku hanya berkata pelan. Rasa kehilangan itu memang menyesakan, Bu. Tapi sayangnya, saya sudah belajar terlalu lama untuk tidak berharap apa-apa dari orang yang baru tahu arti kasih sayang setelah hidup memberinya pelajaran paling pahit. Dan Bu Rini hanya terdiam. Tangisnya masih bergetar, tapi lebih pelan. Ia tahu, ia sadar, bahwa kali ini, ia datang bukan untuk diberi pelukan, tapi untuk menerima kenyataan. Bahwa luka yang dulu ia tanam, tidak bisa dihapus dalam satu hari air mata. Langit sore itu mulai menguning keemasan. Rumah orang tuaku sunyi setelah kedatangan Bu Rini beberapa hari lalu. Tangis permohonan maaf yang masih membekas dalam benakku, namun belum mampu menghapus semua yang pernah terjadi. Aku belum memberi jawaban. Bukan karena tak ingin memaafkan, tapi karena aku belum tahu, apakah luka sebesar itu memang bisa dimaafkan, atau hanya bisa dilalui dengan diam. Dan saat aku mulai berpikir semuanya akan perlahan tenang, suara mesin mobil di depan rumah mengusik soreku. Dari jendela, aku melihat sesosok pria berdiri canggung di depan pagar. Tak membawa apa-apa, tak tampak marah, tak juga tersenyum. Hanya berdiri, dengan wajah yang tidak pernah lagi kulihat sejak hari aku pergi membawa semua lukaku pulang ke rumah ini. Raka. Perasaanku campur aduk. Ada detak jantung yang sejenak menghentak. Tapi juga ada kesunyian yang lebih dominan. Aku tidak lagi menantikannya. Tidak seperti dulu. Tidak seperti di minggu-minggu pertama kepergianku, ketika aku masih menoleh ke ponsel berharap namanya muncul di layar. Ayah membukakan pintu. Raka masuk pelan, duduk di ruang tamu. Aku melangkah keluar dari kamar, dan saat ia melihatku, mata itu langsung berkaca-kaca. Bukan sekadar air mata penyesalan, tapi tangis seseorang yang baru sadar, bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang tak akan bisa ia bangun kembali. Alia, suaranya lirih, nyaris berbisik. Aku duduk di seberangnya. Tegak, tenang. Tapi tidak lagi seperti Alia yang ia kenal dulu, yang selalu menunduk, bicara pelan, dan menunggu kata-kata lembut darinya. Aku salah. Aku salah banget, ya. Aku takut.
Aku takut berdiri melawan Mama. Aku tahu Mama jahat sama kamu, tapi aku diam. Aku kira kamu bisa tahan. Aku kira kamu ngerti posisiku. Tapi ternyata... Suaranya pecah. Ia menunduk, tangannya mengusap wajah yang basah oleh air mata. Aku pengecut, ya, aku suami yang gagal. Aku suami yang gak bisa jaga kamu, bahkan waktu kamu hamil, waktu kamu keguguran. Aku gak ada di sana. Aku hanya diam. Tak satu pun kata keluar dari mulutku. Karena semua yang ia katakan, tidak salah. Tapi juga sudah terlambat. Lalu ia berkata, dengan suara paling pelan sejak tadi. Apa masih ada kesempatan? Aku siap berubah. Aku siap bangun dari awal. Tapi, tolong jangan bilang udah terlambat. Aku menatapnya lama. Lama sekali. Aku melihat sisa-sisa pria yang dulu pernah kucintai, yang dulu kupeluk erat saat hujan, yang dulu kuharapkan jadi ayah dari anak-anakku yang lain. Tapi yang kulihat kini, hanya seseorang yang datang setelah semuanya runtuh. Aku tersenyum. Datar. Tapi bukan senyum sinis. Hanya senyum seorang perempuan yang sudah lelah berharap dari seseorang yang baru belajar menyesal ketika semua telah hilang. Raka, ucapku tenang, luka di rahimku mungkin bisa sembuh. Tapi luka di hatiku, mungkin tidak. Ia terdiam. Nafasnya menggantung. Air matanya berhenti di pertengahan pipi. Karena kalimat itu, singkat, tapi cukup untuk menjelaskan bahwa tidak semua yang rusak bisa diperbaiki. Kamu datang dengan air mata, lanjutku pelan, tapi aku sudah kehabisan air mata untukmu. Aku sudah selesai membangun kekuatanku sendiri. Aku tidak ingin kembali ke tempat yang membuatku hancur. Dan kamu adalah bagian dari tempat itu. Ia menunduk. Hancur. Tapi aku tetap duduk tegak. Aku memaafkanmu, Raka, ucapku akhirnya. Bukan untuk kamu, tapi untuk aku. Supaya aku bisa tidur lebih tenang malam ini, dan hidup lebih damai besok pagi. Aku berdiri, melangkah pergi perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Hidupku kini jauh dari kemewahan. Tak ada rumah besar, tak ada perhiasan mahal, atau pesta-pesta glamor seperti yang dulu sering kuimpikan ketika menjadi menantu keluarga berada. Tapi yang kupunya sekarang adalah sesuatu yang dulu tak pernah kutemukan meski tinggal di rumah 2 lantai itu. Ketenangan. Aku tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya sederhana, tapi penuh tawa. Jendela kecilnya menghadap taman kecil tempat anak-anak tetangga bermain tiap sore, dan dari dapur mungilku, aroma masakan hangat sering menguar, hasil dari usaha catering kecil yang perlahan mulai dikenal orang. Usaha ini tidak besar, tapi cukup untuk menghidupiku. Dan yang paling penting, aku membangunnya dengan tanganku sendiri. Dengan air mata yang sudah kering, dan luka yang sudah kujahit sendiri malam demi malam. Tidak ada lagi Bu Rini yang menyuruhku bangun pagi untuk mengepel lantai 2. Tidak ada lagi suara sindiran yang menusuk saat aku hanya ingin bernapas. Kini, aku adalah perempuan bebas. Perempuan yang utuh, walau dulu sempat hancur. Dan Tuhan, dengan caranya yang pelan tapi pasti, menunjukkan keadilan yang dulu sempat kupikir tidak akan pernah datang. Bu Rini kini sering sakit-sakitan. Sudah beberapa kali masuk rumah sakit karena tekanan darah dan komplikasi usia. Tapi yang lebih membuatnya melemah adalah kesepian. Anak-anaknya mulai menjaga jarak. Termasuk Raka, yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tak pernah punya waktu lebih dari 1 jam untuk menengok ibunya. Ironis. Dulu ia memiliki segalanya. Keluarga, kekuasaan di rumah, dan rasa hormat. Tapi kini, hanya dinding kosong dan tubuh renta yang menemaninya.
Raka sendiri sempat menghubungiku lagi. Katanya, hanya ingin tahu kabarku. Tapi aku tahu, itu lebih dari sekadar basa-basi. Mungkin ia masih menyimpan harapan. Mungkin ia pikir, waktu bisa memperbaiki segalanya. Tapi saat aku menatap namanya di layar ponsel, tak ada lagi getar di dada. Tak ada lagi rindu, yang ada hanya kelegaan. Karena aku tak lagi berharap dari orang yang dulu membiarkan aku dihancurkan tanpa perlindungan. Aku telah bertunangan sekarang dengan seorang pria yang tak pernah memaksaku menjadi sempurna. Ia mencintaiku apa adanya, dengan masa laluku, dengan bekas lukaku, dengan kisah pahit yang tak pernah kututupi. Ia tak datang menolongku saat aku hancur. Tapi ia datang saat aku sudah berdiri sendiri, dan menggenggam tanganku dengan cara yang paling lembut dan jujur. Aku tidak marah lagi pada masa lalu. Tidak juga membenci. Karena dari semua luka, aku tumbuh menjadi kuat. Dari semua air mata, aku belajar memilih bahagia. Dan untuk Burini, mungkin Tuhan tidak membalasnya dengan gemuruh. Tapi pelan dan dalam. Ia kehilangan anak-anak yang dulu ia banggakan. Ia hidup dengan kenangan yang tak bisa diputar ulang. Dan penyesalannya datang terlalu terlambat. Karena kadang, kehilangan bukan kutukan, tapi teguran dari Tuhan. Agar kita tahu siapa yang benar-benar tulus. Agar kita sadar bahwa kejam tidak akan membawa bahagia. Dan karma, ia tidak perlu diserahkan pada manusia. Waktu sudah cukup menjadi hakim yang paling adil.